bersama kami di Dunia Bidan. Oke, hamil sudah 32 minggu. Terkadang masih bingung, gimana sih tanda-tandanya buat orang yang mau bersalin? Ini biasanya terjadi pada ibu hamil dengan anak pertama. Akan tetapi, anak kedua dan ketiga pun terkadang masih bingung, gimana sih rasanya? Rasanya lupa. Nah, kita bahas ya sampai tuntas. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus di Dunia Bidan. Tapi sebelumnya jangan lupa tombol dulu subscribe-nya ya, like dan komentarnya nanti kalau apabila ada yang ingin didiskusikan. Salinan itu bukan sesuatu yang dadakan ya, jadi bukan ngerasa terus langsung lahir cerut gitu ya, bukan seperti yang ada di film-film ya, bukan ada yang seperti yang ada di sinetron-sinetron. Jadi persalinan itu melalui tahapan-tahapan atau fase-fase ya. Fase-fasenya di mana itu memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Akan tetapi Bunda perlu mengenali kapan sih persalinan ini udah mulai dekat dan kapan sih saya harus datang ke tenaga kesehatan. Kita sering dengar bahwa ketika persalinan, oh ini udah pembukaan berapa, pembukaan sekian. Oke, pembukaan itu pasti akan terjadi pada persalinan normal ya. Jadi pembukaan ini ada fasenya juga. Ada pembukaan 0 sampai dengan 10. Pada pembukaan 1 sampai dengan 3 itu relatif cukup lama. Bahkan itu memerlukan waktu sampai dengan lebih dari 24 jam ya, apalagi anak pertama itu bisa sampai kadang 2 hari, kadang 3 hari juga bisa ya. Dan ini masih termasuk atau tergolong sebenarnya masih normal ya, selama yang namanya ketuban itu masih utuh ya. Jadi untuk 0 sampai 3 cm itu disebut fase laten, ini masih lama. Sedangkan 4 sampai dengan 10 cm itu adalah fase aktif. Pada fase aktif ini baru bisa dihitung dengan jam ya, untuk perkembangan persalinannya ya. Persalinannya udah mulai bisa diukur ya. Sekarang katakanlah pembukaan 4, oh berarti 6 jam lagi dia bisa pembukaan lengkap. Itu perkiraan ya, bisa maju bisa mundur ya. Jadi setiap 1 cm itu pembukaannya itu kira-kira 1 jam ya penambahannya. Sekarang gimana? Padahal untuk mengetahui pembukaan itu haruslah dilakukan pemeriksaan dalam. Nah, untuk ibunda yang masih ada di rumah itu kalau pada masa-masa atau fase-fase ini, fase-fase pembukaan 1 sampai dengan 3 itu sebaiknya masih di rumah, karena ini bisa dilihat juga dari kontraksinya. Pada persalinan kita mengenal yang namanya kontraksi ya. Kontraksi ini terjadi itu sesuai juga dengan tipikalnya itu dengan pembukaan, beriringan juga ya. Jadi kalau kontraksi itu masih di bawah 10 menit sekali ya. Jadi kalau kita melihat mengamati persalinan itu harus melihat jam ya, lihat jam dinding, bisa pakai arloji. Ini berapa menit sekali datangnya kontraksi ya. Kontraksi itu sifatnya datangnya kalau memang itu persalinan itu semakin lama semakin cepat ya, durasinya semakin lama. Jadi sakitnya itu semakin lama ya, kontraksinya semakin lama tapi datangnya semakin cepat. Pertama mungkin setengah jam, setelah itu 10 menit. Ketika sudah 10 menit diperkirakan itu sudah pada pembukaan 0 sampai dengan 3 cm. Pada pembukaan 4 sampai 5 itu rata-rata kontraksinya sampai sekitar ya 5 menit sekali ya. Durasinya sekitar 30-40 detik ya untuk durasi kontraksinya. Jadi apabila Bunda udah ngerasa oh kontraksinya udah 5 menit sekali ya, udah 5 menit sekali, itu sebaiknya datang ke tenaga kesehatan, datang ke rumah sakit, datang ke klinik. Jadi masih ada kesempatan. Oh berarti kalau pembukaan 5 masih ada 5 jam lagi dong untuk persalinan. Kalau pembukaan 4 masih ada 6 jam lagi yang mau persalinan. Jadi paling tidak rumah sakit, tenaga kesehatan itu ada prepare juga ya. Jadi bisa mengamati proses persalinannya. Banyak sih ya, masih pembukaan 1 udah bingung, udah datang ke tenaga kesehatan, bingung, akhirnya nginap di rumah sakit, nggak lahir-lahir. Padahal itu hal yang normal ya. Tapi
begitu kita masuk di rumah sakit atau di klinik itu udah psikologis kita udah kok gak lahir-lahir gitu. Jadi itu justru membuat beban tersendiri buat yang bersalin. Meskipun terkadang ada juga yang namanya partus precipitatus. Jadi partus precipitatus itu partus yang cepat ya, partusnya itu cepat atau persalinannya itu sangat cepat. Biasanya masih pembukaan 2 atau 3 dan kontraksinya itu dahsyat ya. Biasanya pasien mengeluh sangat kesakitan dan itu proses persalinan begitu cepat ya. Terkadang masih pembukaan 2 atau 3 terus dalam waktu 1 jam atau 2 jam dia langsung pembukaan lengkap. Tapi ini kejadian yang jarang sekali, tapi juga ada. Maka sebaiknya datang ke tenaga kesehatan itu sudah tepat waktu ya. Jadi pada sekitar kontraksi itu datang 5 menit sekali ya. Jadi ini diperkirakan nanti pada pembukaan antara 4 atau 5 cm. Terus bagaimana jika tidak terjadi kontraksi akan tetapi sudah timbul ketuban merembes, sudah timbul ketuban pecah ya? Itu Bunda harus segera datang ke tenaga kesehatan. Karena apa? Sudah nggak ada lagi yang melindungi yang namanya janin ya dengan dunia luar. Ini bisa timbul infeksi jika tidak segera ditangani. Jadi kalau ketuban itu udah pecah ya, udah pecah ataupun merembes ya, sekalipun itu sebesar titik jarum ya, itu sudah ada hubungan antara janin dengan dunia luar. Ini harus segera mendapatkan penanganan, harus segera mendapatkan terapi atau treatment dari tenaga kesehatan walaupun itu masih berumur 32 minggu ya. Harus segera datang ke tenaga kesehatan. Nah, tanda-tanda yang lain juga apa sih? Jadi biasanya akan timbul yang namanya lendir ya, lendir bercampur darah. Lendir bercampur darah ini tanda-tandanya bahwa adanya pembukaan juga ya. Kok udah tanda-tanda lendir campur darah, berarti Bunda harus segera datang ke tenaga kesehatan. Apalagi udah kontraksinya udah sekitar 5 menit sekali, sudah harus datang ke tenaga kesehatan. Oke. Kapan sih kontraksi yang normal itu datang? Yang normal aterm itu adalah 37 minggu ya. Sebelum 37 minggu itu preterm atau masih prematur ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga datangnya kontraksi itu pada usia kehamilan 32 atau 34 minggu itu udah datang kontraksi. Dan apabila kontraksinya itu udah 5 menit sekali, Bunda wajib walaupun itu masih 32 minggu, walaupun itu masih 34 minggu, itu wajib kudu harus ya ke tenaga kesehatan. Sifatnya kontraksi itu gimana sih? Apakah kontraksi itu datang, hilang dan seterusnya ya? Jadi sifat kontraksi itu adalah reguler ya, reguler terus-menerus, continue. Jadi sifat kontraksinya itu di awal-awal masih jarang-jarang, durasinya juga tidak lama ya, kencangnya itu nggak lama. Lama-lama semakin sering dan semakin lama. Oke? Semoga bisa membantu dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dunia.